Di halaman kecil, 3 orang penuh air mata, dan itu adalah keluarga yang hancur. Tentu saja, pemandangan seperti itu tidak jarang, tetapi tidak umum di kuil penguasa cahaya. Dan ini juga menyebabkan orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya yang tidak tahu bagaimana menghibur keluarga. Tinggal menunggu mereka membantu. Tapi mereka bertiga berpelukan dan menangis bersama. Tidak ada gunanya sama sekali. Mereka terus menangis, dan tidak ada kecelakaan sama sekali. Situasi ini membuat orang-orang di kuil penguasa cahaya sangat khawatir. Tetapi mereka tidak berdaya dan tidak bisa menjadi tuannya. Dalam keputusasaan, Zhao Wuling hanya bisa dipanggil lagi. Zhao Wuling datang ke halaman hanya setelah mengatur hal-hal sepele lainnya. Berjalan ke halaman yang tenang ini, Zhao Wuling menemukan bahwa ini adalah tempat perlindungan yang dibangun Qin Yichen di antara aula yang dia bangun, yang khusus digunakan untuk menampung pengungsi lainnya. Bagaimanapun, Zhao Wuling juga penguasa kota Rin, dan tahu bahwa tempat-tempat ini sangat kumuh. Tapi dia tidak menyangka bahwa hari ini, dia melihat tempat perlindungan yang sama sekali berbeda. Penerimaan adalah bukit hijau, sedikit hiasan daun bawang. Ketika saya melihat ke atas, itu adalah sepotong ornamen indah, dan saya tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah tempat berteduh, tetapi itu tampak seperti halaman kecil seorang pengusaha kaya. Secara khusus, aroma samar yang keluar dari halaman secara langsung menghancurkan kesan kumuh dan gelap dari tempat ini dan tempat berteduh. Ini adalah pertama kalinya Zhao Wuling memasuki halaman, dan dia agak terkejut. Ini semua diperintahkan oleh penguasa cahaya? Menurut pendapat Zhao Wuling, jika hal-hal ini diilhami oleh Qin Yichen, maka dia tidak akan memiliki apa-apa untuk dikatakan. Tetapi jika itu bukan inspirasi Qin Yichen, dia akan memiliki sesuatu untuk dikatakan. Di tempat penampungan, lingkungan lebih baik daripada pengusaha kaya biasa. Jika ini ditempatkan di tempat lain, itu pasti akan menyebabkan banyak kontradiksi. Bahkan jika ditempatkan di kuil penguasa cahaya, itu juga akan menyebabkan banyak masalah. Setelah lingkungan di sini tersebar, tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang malas akan masuk ke sini. Pada saat itu, kuil Dewa Cahaya akan mengusir orang-orang ini dan meninggalkan reputasi buruk, atau menyimpan sekelompok besar sampah. Tidak peduli yang mana itu adalah berita buruk bagi kuil penguasa cahaya. Seorang percaya dengan cepat mengirim transmisi suara ke Zhao Wuling. Tuan Zhao Wuling, ini adalah instruksi dari Sai Lao. Si Lao. Zhao Wuling ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Ya. Karena itu yang dimaksud Sai Lao, itu pasti memiliki makna yang dalam. Setelah berbicara, Zhao Wuling berjalan ke halaman dan melihat mereka bertiga masih menangis di sana. Zhao Wuling menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Bisakah kamu mendengarkanku sedikit? Begitu pengemudi mendengar suara Zhao Wuling, matanya yang tak bertuhan tiba-tiba dipenuhi harapan. Dia dengan cepat menoleh dan datang ke Zhao Wuling, dan bersujud kepada Zhao Wuling. Dermawan. Zhao Wuling terkejut, dan dengan cepat membantu pengemudi dan melihat ke arah pengemudi. Dia memiliki beberapa pengalaman dalam menanganinya. Bagaimanapun, dia telah melakukan hal semacam ini di kota Rin. Sambil menggaruk kepalanya, dia menoleh dan menginstruksikan sekelompok orang percaya di kuil penguasa cahaya. Kalian semua turun. Aku akan berbicara dengan mereka di sini. Ingat, acara hari ini ada di kuil penguasa cahaya. Yang terbaik adalah tidak menyebar. Ini sangat penting bagi mereka. Setelah kata-kata Zhao Wuling, sekelompok orang percaya dengan cepat bangkit dan pergi. Ada juga banyak orang percaya yang mengirimkan suara Zhao Wuling. Saya akan merepotkan Tuan Zhao Wuling. Kami benar-benar tidak punya pengalaman. Tuan Zhao Wuling punya waktu untuk mengajari kami. Tuan Zhao Wuling, jangan khawatir. Saya akan pergi ke pintu untuk menjaga. Tidak ada yang mau masuk kecuali Tuan Guangzhou. Melihat bahwa semua orang ini telah pergi, Zhao Wuling menarik napas dalam-dalam dan memegang tangan pengemudi dengan ekspresi menyesal. Hal-hal telah terjadi, dan tidak ada yang bisa dibatalkan. Tetapi tidak banyak yang bisa kita lakukan. Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir, jalani saja dengan baik. Mundur 10.000 langkah, setidaknya kamu bisa merasa nyaman jika melihat Saror mati. Tentu saja, aku akan mencoba memberimu yang baru untuk identitasmu. Jika kamu ingin tinggal di kuil penguasa cahaya, tidak apa-apa untuk melakukan tugas. Lagi pula, orang-orang di kuil Tuhan saja cukup ramah dan tidak akan mempermalukan Anda. Jika tidak, tetaplah di sini. Tinggal di sini selama beberapa hari. Anda dapat memilih tempat, dan saya akan mengirim Anda ke sana malam ini. Operasi Zhao Wuling secara langsung membebaskan pengemudi dari kekhawatiran, dan memiliki harapan untuk selamat. Dia meraih tangan Zhao Wuling dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Kamu membunuh Stevenson, dan kamu telah membalaskan dendam kami. Saror terlalu kuat. Lebih baik bagi kuil penguasa cahaya untuk menghindari tepi untuk saat ini. Terima kasih, tuanku, karena telah membunuh bajingan itu untuk kami. Meskipun pengemudi sekarang menggertakkan giginya, dia tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, juga tidak mengalami rabun jauh. Dia melihat musuh dicekik, seperti semut. Tidak ada yang lebih lega dari ini. Jika dia benar-benar ingin mengatakan ya,
yang mencekik leher Stevenson bukanlah dia. Tetapi pengemudi juga memahami bahwa dengan bakatnya, jika dia dapat menonjol di alam abadi, dia tidak akan diganggu di mana-mana. Butuh waktu lama baginya untuk mencapai prestasi seperti itu sendirian, tetapi dia tidak ingin melihat Stevenson arogan selama sehari. Zhao Wuling menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa suasana hati pengemudi telah tenang. Kemudian dia menatap wanita di sampingnya. Sebagai seseorang yang telah dicemarkan oleh Stevenson, dia sekarang berlinang air mata, kepalanya tertunduk, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Zhao Wuling tahu bahwa di balik reaksi seperti itu, ada kemungkinan besar dia akan rabun jauh. Dia adalah fokus perhatian Zhao Wuling kali ini. Kemarilah, siapa namamu? Meskipun hati wanita itu sedih, dia tidak memiliki ekspresi sedikit pun untuk Zhao Wuling. Dermawannya, dia mengacak-acak rambutnya, dan setelah menyelesaikannya, jejak kesedihan muncul di wajahnya. Itna. Zhao Wuling tersenyum ringan. Nama yang sangat bagus dan gadis yang sangat cantik. Itina menunduk, tidak berani melihat ke atas lagi. Tidak peduli seberapa cantik, jadi apa? Pasukannya sendiri tidak bisa menjaga wajah seperti itu, dan mereka menyimpan rahasia di mana-mana, dan mereka tidak bisa lepas dari nasib seperti itu. Sebelum dia memasuki dunia peri, statusnya tidak rendah, dan dia dicari oleh banyak orang, dan tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu padanya. Tanpa diduga, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memasuki negeri dongeng, saya menemukan hal seperti itu. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menutupi sepanjang waktu, mengetahui bahwa Hongyan kadang-kadang akan menjadi bencana, saya khawatir insiden ini akan datang lebih awal. Zhao Wuling tiba-tiba meraih tangan pengemudi dan meletakkannya di tangan Itina. Aku bertanya padamu, apakah menurutmu Itina kotor? Atau menurutmu kali ini, itu semua salahnya? Sang kusir menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, meraih tangan Itina dengan erat. Aku hanya benci bahwa kekuatanku tidak cukup, aku hanya benci bahwa aku terlalu boros.